Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan membahas ikatan kimia yang ketiga, yaitu ikatan kovalen. Nah, di minggu kemarin kita bahas dulu ya, diulang sedikit. Kita sudah belajar ikatan kimia yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ada ikatan kimia ion dan yang kedua ada ikatan kimia logam. Kalau ikatan kimia ion itu dia terbentuk antara atom logam dan non-logam. Ya, yang logam itu melepas elektron, sementara yang non-logam menerima elektron. Jadi disebut juga serah terima elektron gitu, ikatan yang terbentuknya tuh. Nah, kemudian kalau yang logam, berarti ya ikatan yang terjadi antara atom logam dan logam gitu. Kalau logam itu karena dia sama-sama mengeluarkan elektron, maka terjadi elektron itu bebas gitu, dapat bergerak bebas, makanya muncul awan elektron gitu. Nah, kalau yang ketiga ini ikatan kovalen itu terjadi antar atom non logam dengan non logam gitu. Nah, kalau non logam itu kan kemarin cenderung menerima elektron ya. Jadi atom yang A dengan yang B itu sama-sama dia butuh elektron gitu. Berarti gimana caranya supaya bisa stabil membentuk 8 elektron atau oktet? Berarti bisa dengan memakai elektron secara bersama gitu. Karena sama-sama butuh. Contohnya gini, kayak kalau kalian pengen jajan nih, tapi uangnya kurang, cuma punya misalkan setengahnya. Teman kalian juga mau jajan sama, tapi uangnya juga sama, kurang setengahnya gitu. Maka gimana caranya supaya kalian sama-sama tetap bisa beli jajan gitu. Berarti kan uangnya dikumpulin bareng, terus beli jajannya dipakai bareng-bareng. Sama juga kayak gitu. Jadi sharing, dipakai bersama. Nah, ikatan ini itu bisa dijelaskan melalui struktur Lewis atau dot Lewis. Kenapa disebut dot Lewis? Karena dia itu pakai titik-titik gitu. Jadi penggambaran elektron yang ada di suatu atom, elektron valensi. Jadi cara menggambar struktur Lewis di sini sudah Ibu jabarkan. Yang pertama itu hanya elektron valensi yang digambar. Kemudian diatur sehingga sesuai dengan kaidah oktet atau duplet. Yang kemarin ya, oktet itu berarti 8 elektron, kalau duplet berarti 2 elektron. Nah, jika membentuk ion, elektron yang diterima atau dilepasnya akan disebar pada atom yang ada di luar. Nanti Ibu jelaskan mana atom luar, mana atom pusat. Nah, contoh di sini misalkan ada ikatan HCl. H itu walaupun golongan 1 tapi dia termasuk non-logam. Kemudian Cl ada di golongan 7 berarti masuk ke non-logam juga. H karena dia golongan 1 berarti dia punya 1 elektron valensi. Maka di sini digambarkan X gitu. Sementara kalau Cl itu dia golongan 7 berarti dia punya 7 elektron valensi. Di sini 1, 2, 2, 2 berarti ada 7. Nah, kenapa dia disebut sudah sesuai kaidah oktet atau duplet? Nah, kita lihat ya. Di sini hidrogen kan cuma punya 1 ya. Khusus untuk hidrogen kemarin, dia itu akan stabil jika membentuk duplet atau 2. Maka hidrogen ini butuh 1 lagi. Dia pinjam punya si Cl. Gitu. Sementara Cl itu kan 7, berarti dia buat jadi 8 kurang 1 lagi. Cl-nya pinjam juga punya si hidrogen gitu. Maka dia saling membutuhkan. Ini yang disebut sharing elektron. Nah, yang di tengah ini inilah yang disebut ikatan kovalen begitu. Ikatan kovalen. Gitu ya. Nah, ikatan kovalen itu terbagi jadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan jumlah dan jenis ikatan. Yang kedua berdasarkan kepolaran. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Kita masuk ke yang pertama dulu. Ikatan kovalen dibagi berdasarkan jumlah dan jenis ikatannya. Ada yang disebut kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3, serta kovalen koordinasi. Kalau kovalen tunggal berarti dia cuma berbagi 1 elektron gitu. Contohnya tadi kayak HCl ini. Ya, nih di sini juga ada. H-nya tadi butuh 1, Cl-nya juga butuh 1. Berarti yang dipakai bersama itu 1 elektron. Maka di sini kalau digambarkan stripnya tuh cuma 1. Sementara kalau rangkap 2 itu berarti yang di-sharingkan tuh 2 elektron. Contohnya di sini ada molekul O2. Kan O2O itu ada di golongan 6, berarti dia punya 6 elektron valensi kurang 2 lagi untuk jadi 8. Berarti si O yang 1 butuh 2, O yang kedua juga butuh 2. Maka yang pertama ngasih 2, yang kedua juga ngasih 2. Berarti di sini O yang ini itu pinjam yang punya O yang kedua.
Tuh, jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Membentuk oktet. Sementara yang kedua juga sama, pinjam 2 dari O yang pertama, berarti oktet juga. Nah, kalau digambarkan maka ikatannya tuh ada 2, rangkap 2 seperti itu. Kemudian kalau rangkap 3 itu contohnya ada di N2. Nitrogen itu dia ada di golongan berapa? Golongan 5. Nah, berarti dia punya 5 elektron valensi. Kurang berapa lagi buat jadi 8? Kurang 3. Berarti N yang ini pinjam ke yang kedua 3, yang kedua pinjam ke yang pertama 3 gitu. Jadi sama-sama ngasih 3, berarti ada 3 ikatan. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada kovalen koordinasi. Kalau koordinasi, pengertiannya itu ada satu atom yang menyumbang sepasang elektron bebas untuk digunakan bersama. Jadi gini ya, kalau misalkan di struktur Lewis, ini akan ada yang disebut pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Contohnya di sini ada NH3. Jadi N itu kan tadi punya 5 elektron valensi ya, karena di golongan 5. Berarti di sini kalau sama pasangannya sama H ada 3, berarti N, tulis gambar dulu N-nya, terus H-nya ada 3. H itu butuh 1 elektron lagi ya untuk jadi duplet. Berarti 1H akan pinjam 1 dari N, 1H pinjam 1 dari N, 1H pinjam 1 dari N. Berarti yang dipakai sudah 3 nih dari N yang dipakai bareng sama H. Sisanya berarti ada 2 lagi, 2-nya digambarkan di sini. Sebetulnya boleh nggak Bu kalau si yang 2-nya ini digambarin di atas atau di samping kiri atau di bawah? Boleh, itu bebas. Asalkan kalian nggak ketukar-tukar si ikatan sama yang bebasnya gitu aja. Nah, yang bebas ini dia kan nggak punya pasangan sama atom lain ya, itu disebut pasangan elektron bebas atau PEB disingkatnya. Sementara elektron N yang dipakai bersama H, yang ini contohnya, ini disebut pasangan elektron ikatan karena berikatan. Dia disingkatnya PI gitu. Nah, terus kalau yang atom pusat mana ya? Ini aja lah ya. Jadi di sini contohnya ada BF3, B itu sebagai atom pusatnya. Atom pusat tuh berarti dia biasanya jumlahnya lebih sedikit gitu, ditempelin sama atom-atom lain yang disebut dengan atom luar, seperti itu. Nah, di sini kan pengertiannya tadi ada satu atom yang menyumbang satu pasang elektron bebas. Karena NH3 itu si N-nya punya pasangan elektron bebas, jadi kita lihatnya yang pusatnya ya. Si N-nya itu sebagai pusat dia punya PEB. Maka si PEB-nya itu bisa dikasih ke si BF3 gitu. Karena B kan di sini dia nggak punya elektron ya. Sekarang kita lihat, kalau si N itu dia udah lengkap belum? Kan kalau H udah kelihatan jelas ya, duplet. Kalau N-nya udah oktet belum? Di sini N-nya punya 2, 2, 2, 2. Berarti 2 dikali 4 sudah 8 ya. Berarti sudah oktet si N-nya. Sementara kalau yang BF3, si B-nya itu baru ada berapa? Baru ada 6. Berarti masih kurang lagi. Berarti supaya stabil maka si N tuh punya lebihan uang gitu. Jadi kata N, ya udahlah nih, yuk kita pakai bareng-bareng aja supaya kamu juga bisa jajan misalkan. Kayak gitu. Jadi itu analoginya aja ya, tapi jadi N itu akan ngasih si PEB-nya gitu. Maka di sini bisa terlihat ketika mereka sudah berikatan, yang dipakai berikatan dengan B itu adalah dua-duanya PEB dari si N, hanya punya si N. Si B ngasih enggak ngasih gitu, jadi cuma menerima. Nah, inilah yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Begitu. Kemudian kalau di sini contohnya sudah oktet dan duplet, semua, sekarang kita ke penyimpangan aturan oktetnya ya. Jadi perlu kalian garis bawahi bahwa ilmu alam seperti kimia, fisika, juga ya dengan ilmu IPS juga masih sama sih ya. Kita tuh kan belajar dari apa yang ada di alam gitu ya, apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi gitu, kita pelajari. Jadi ilmu itu akan ada ketika sudah ada suatu kejadian gitu kan, bukan tiba-tiba ingin berteori gitu. Jadi kalau misalkan di alam ternyata tuh ada senyawa yang tidak mengikuti aturan oktet maupun duplet gitu. Nah, di sini ada penyimpangan contoh-contohnya.
Yang pertama itu ada di PCl5. Jadi senyawanya tuh ada tapi dia tidak memenuhi aturan oktet. Sekarang kita lihat kalau Cl itu kan dia 7, berarti kurang 1 ya. Jadi 1 Cl tuh pasti ngambil dari 1 P. Semua Cl itu sudah memenuhi oktet. Sementara kita lihat yang P-nya. P-nya itu dia kan berarti yang ini ya. Ini dipakai sama P semua nih. Nah, ada berapa nih si P-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasangan elektron ikatan. Berarti 5 dikali 2 ada 10 ya. Jadi lebih dari 8. Nah kalau lebih dari 8 ini disebutnya super oktet gitu. Karena dia lebih dari 8. Sementara contoh lainnya itu ada di BF3. Kita lihat B itu dia golongan 3. Maka dia cuma punya 3 elektron valensi. Dan berpasangan sama si F. 1F itu butuh 1 elektron supaya jadi 8. Maka tiap F itu udah sudah memenuhi oktet. Sementara si B-nya itu dia hanya ada 1, 2, 3 gitu ya. Jadi karena cuma 3 dikali 2 berarti ada 6 elektron saja. Maka dia kekurangan atau tidak memenuhi oktet. Disebutnya adalah miskin elektron gitu. Jadi kalau ibu nulis min gini ini tuh singkatan dari elektron gitu ya biar lebih cepat, biar lebih singkat gitu. Karena kalau di kimia tuh sebenarnya bukan intinya itu sih. Jadi bolehlah disingkat-singkat gitu ya, ibu mah santai. Terus ibu akan menjelaskan selain penyimpangan aturan oktet, hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Nah, di sini tuh diperlukan daya hayal yang tinggi sebetulnya. Jadi mohon bersabar ya, kalau nggak ngerti gak apa-apa tanya dulu aja, nanti boleh. Jadi yang bentuk molekul ini menjelaskan tentang susunan ruang atom dalam suatu molekul. Ya kayak bentuk benda aja gitu, walaupun kita nggak melihat secara nyata gitu ya, tidak terlihat kasat mata, tetapi sebetulnya molekul itu punya bentuk. Gitu. Yang pertama ada teori, jadi menentukan bentuk molekul itu ada 2 cara sebetulnya. Cara hibridisasi sama teori domain elektron ini atau VSEPR singkatan dari nama bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalau berdasarkan teori domain elektron, cara penentuannya itu berdasarkan tolakan elektron pada kulit terluar atom pusat. Ingat, atom pusat ya. Jadi kita garis bawahi si atom pusatnya gitu. Oke, domain sendiri dia itu gabungan jumlah antara PeB dan PeI gitu. Nah, untuk kekuatan tolakannya sendiri, ketika pasangan elektron bebas seperti ini ketemu dengan pasangan elektron bebas, maka dia tolakannya tuh sangat besar atau gak mau deketan gitu. PeB dengan PeB tuh gak pernah mau berdekatan, pasti cari jarak yang paling jauh. Sementara yang kedua ada kekuatan tolakannya itu PeB dengan PeI, kemudian yang terakhir PeI dengan PeI. Jadi kalau ikatan sama ikatan tuh biasanya tolakannya kecil sehingga dekat jaraknya. Itu. Nah, coba kalian lihat ya di sini. Kalau misalkan gak terlihat nanti ibu lampirkan gambarnya. Jadi kita menentukan bentuk molekul itu tadi ya berdasarkan jumlah domainnya dulu nih, domain atau PeI dan PeB-nya. Sekarang kita lihat yang pertama itu domainnya ada 2. Kalau domainnya ada 2 dengan PeI-nya itu 2, PeB-nya 0. Jadi kalau total domain 2 itu pasti cuma terdiri dari PeI gitu, nggak ada PeB-nya. Tipenya AX2 di mana X2 itu X itu menunjukkan si PeI gitu ya. Tulis sini aja lah ya. X itu sama dengan PeI, sementara yang E-nya itu sama dengan PeB. Jadi itu cuma penulisan tipe aja sih sebenarnya. Gitu. Nanti di sini ada nama geometrinya juga, terus sudut ikatannya juga. Tapi biasanya kalau sudut tuh enggak perlu terlalu dihafal. Kalian cuma cukup hafalin bentuk geometrinya aja, sama di sini ada contoh gambarnya. Nanti ibu contohkan juga. Nah, yang pertama itu kan dia domainnya ada 2, artinya dia punya 2 ikatan. Contoh misalkan gini ya. Di sini kita punya atom pusat. Oke. Nah, di sini contohnya kita punya 2 PeI atau 2 pasangan elektron ikatan.
Jadi di sini kita punya atom pusat, misalkan contohnya apa ya di sini? Oh, nggak ada contohnya. Misalkan contohnya H2O, gitu ya. H2O, bukan H2O apa ya? CO2. Nah, di sini kita punya si CO2, berarti yang lebih sedikit siapa? Jumlah C-nya ya, maka C-nya tuh di tengah. Terus O-nya ada 2, berarti si C itu pegang 2 O gitu. Di sini oksigen, di sini juga oksigen. Nanti supaya lebih jelas Ibu gambarin lagi ya. Sip. Nah, ikatannya tuh kayak gini. Kenapa seperti ini Bu, linear? Coba kita buktikan sama gambar ya. Kalau misalkan CO2, C yang jadi atom pusat, C itu ada di golongan berapa? C ada di golongan 4. Berarti dia punya 4 elektron valensi. Sementara si oksigen itu ada di golongan 6. Berarti dia kurang berapa lagi? 2 lagi ya buat jadi 8. Berarti 1 O itu akan meminta 2 C gitu. 2 dari C. Yang oksigen selanjutnya juga sama. Akan meminta 2 dari C. Berarti sini oksigennya yang belum digambar berapa? 4 lagi ya. Gitu. Sip. Kalau karbonnya dia cuma punya 4. Di sini udah tergambar 4-4-nya. Berarti udah deh dia punya ini kan dia berikatan sama O ya. Berarti ini itu adalah ini itu ya. Bingung jadinya. Nah, yang ini tuh berarti ikatan pasangan elektron ikatan. Ini juga sama, pasangan elektron ikatan. Si C punya pasangan elektron bebas enggak? Enggak. Berarti karena dua-duanya sama-sama ikatan, tolakannya sama walaupun kecil, tapi karena enggak ada PEB atau enggak ada yang bebas, maka dia akan membentuk garis lurus gitu, setara kekuatannya. Jadi sama-sama ke samping semua gitu. Nah, terus contoh yang kedua, itu adalah domain yang jumlahnya itu ada 3. Kalau jumlahnya ada 3, berarti PEI-nya bisa 3. Jadi 3-3-nya tuh semua ikatan. Bisa juga ikatannya 2, tapi yang bebasnya 1. Gitu. Jadi kalau ada 3, kita bikin 3 dulu. Nah, kalau tips dari Ibu tuh supaya kita mudah ya ngehafalnya. Jadi ingatnya tuh semua domain itu ikatan dulu aja semua gitu. Kalau 2 kan cuma bisa 2 nih. Cuma bisa 1 bentuk yaitu linear. Ikatan semua. Tapi kalau misalkan domainnya 3, anggaplah 3-3-nya ikatan. Berarti kan tadi tolakannya sama ya. Nah, karena tolakannya sama berarti dia akan membentuk sudut yang sama. Gitu. Nah, ini dinamakan segitiga planar atau trigonal planar. Gitu, sama aja sih, segitiga planar atau trigonal planar. Nah, sudutnya kan muter tuh atau lingkaran tuh 360 ya. Berarti 360 dibagi 3 itu dia berapa? 120 gitu. Jadi antar ikatan yang pertama ke yang kedua itu 120, ikatan kedua ke yang ketiga itu 120. Ini juga sama 120. Jadi 3-3-nya tuh sama kalau semuanya sama ikatan. Kalau misalkan ada satu yang bebas, berarti kalian copot satu. Berarti bentuknya apa nih kelihatannya? Bentuk V gitu. Kenapa bentuk V Bu? Kenapa nggak jadi linear lagi? Ingat tadi di sini ketika dicopot berarti ada apa? Ada PEB ya di atas ini ya. Makanya perlu daya hayal yang tinggi gitu. Jadi kita bayangin ketika di sini punya ikatan, terus kita copot berarti elektronnya kemana? Elektronnya tetap ada di sini gitu. Tapi bebas, tidak membentuk ikatan. Maka ketika PEB ketemu sama PEI, kan dia tolakannya akan lebih besar ya gitu, sehingga di sini karena ada PEB dia jadi bengkok gitu, jadi bentuknya adalah bentuk V gitu, dengan sudutnya itu lebih dari 120 gitu. Sementara kalau yang keempat berarti jumlahnya tuh ada 4. Jadi kalau misalkan tetrahedral itu dia ke bawah gini terus ke atas sini gitu, jadi V bolak-balik gitu, V, gitu, kelihatan nggak? Sip. Nah ini kalau yang digambar, gitu, bentuknya tetrahedral. Kenapa harus kayak gini Bu? Kenapa nggak segi 4 planar? Misalkan kayak gini ya, segi 4 planar tuh. Kenapa nggak gini? Karena sudutnya tadi harus sama ya, kalau 4-4-nya sama. Jadi dia bentuknya seperti ini. Gitu, 4 bentuknya, sudutnya sama semua 109,5. Nah ketika dia ada yang bebas 1,
maka kita ambil satu. Berarti di sini ada satu PEB nih, makanya dia mengerucut ke bawah, agak mengerucut ke bawah. Tiga-tiganya ini ikatan, di atas ada satu PEB. Bentuknya apa? Segitiga piramida, 3 sisi gitu. Kemudian kalau misalkan satunya jadi PEB lagi, berarti ada 2 PEB ya di sini ya. Berarti ada 2 PEB, bentuknya bentuk V. Apa bedanya dengan bentuk V yang pertama tadi? Karena di sini ada 2 PEB dan tolakan PEB itu sangat besar, maka dia bentuk V-nya tuh lebih kerucut, lebih kecil daripada yang pertama tadi. Gitu. Di sini bentuk V-nya kurang dari 109,5. Kemudian kalau 5, jadi yang kelima berarti di sini tipsnya itu kalau udah lebih dari 4, kita bikin ke atas bawah dulu. Kita bikin ke atas bawah dulu, berarti udah ini tengah atom pusat, terus ke atas 1, ke bawah 2, sisanya ada 3 lagi ya. Berarti kita bikin ke sampingnya 3. Duh, agak ngeri ya ini, gitu. 3, kebayang nggak? Oke. Nah kalau misalkan dia punya 1 PB, nah ini namanya kalau 5-5-nya ikatan, itu lihat ke atas sama ke bawahnya kan kayak kalau digambar garis itu, digambar garis ke sini, terus ke sini juga. Itu jadi kayak trigonal bipiramida. Jadi kalau tadi piramidanya ada 1, kalau sekarang jadinya ke atas ke bawah piramidanya. Kebalik gitu. Jadi kalau dia punya 1 PEB, berarti kita copot 1. Copot sampingnya itu. Berarti ini jadi bentuk apa? Nah, kalau kayak gini biasanya nggak terlalu terlihat. Ingat ya, di sini masih ada PEB. Jadi jangan digeser ininya. Nah, kalau biasanya kayak gini nggak kelihatan, kita giniin. Ini bentuknya jadi kayak jungkat-jungkit. Ya, kelihatan. Jungkat-jungkit atau nama lainnya tuh jigsaw atau tetrahedral terdistorsi. Kalau tetrahedral tuh tadi ininya ke atas. Kalau yang sekarang tuh dia karena punya PEB, jadi ininya tertekan. Jadi linear lurus yang ininya. Enggak V gini. Gitu, karena di sini dia punya PEB. Kalau misalkan dia punya PEB-nya itu 2, berarti kita ambil lagi 1 ikatannya. Bentuknya apa? Bentuk huruf T gitu. Jadi bentuk T namanya. Kalau dia punya PEB-nya 3, berarti kita ambil lagi bentuknya jadi linear. Balik lagi ke yang pertama. Ini dia di sininya punya PEB ada 3 gitu. Bedanya. Kalau yang pertama ini kan dia dua-duanya PEI ya, jadi nggak ada PEB-nya, tapi bentuknya sama linear. Kemudian kalau 6, nah ini gini ya, ke atas ke bawah, terus ke sampingnya tuh 4 gitu. Nah ini namanya adalah oktahedral. Kenapa disebut oktahedral? Jadi okta tuh nama lain dari apa tadi? 8 ya kan, oktet 8, oktahedral berarti ada 8. Kenapa disebut 8? Jadi karena dia punya 8 sisi. Ini sisi pertama, sisi kedua, ketiga, sama keempat. Jadi dia punya 4 sisi, yang atas, terus yang bawah itu kan sama juga ya. Berarti 4 dikali 2 atas bawah. Jadi ada 8 sisi, makanya disebut oktahedral. Nah sekarang si oktahedral ini, kalau tadi yang domain totalnya 5 tuh kita ambil dari samping, kalau yang 6 itu kita ambil dari atas bawah. Jadi kalau ada PI 1, berarti kita ambil atasnya 1. Bentuknya apa nih? Apa nih bentuknya kira-kira? Dia kayak punya piramid segi 4 ya, karena sisinya ada 4 piramid ke atas. Terus kalau dia PEB-nya 2, berarti ambil yang atas lagi. Ini ambil, berarti sisanya ada 4 atau segi 4 planar. Atau biasanya tuh disebut segi 4 datar gitu. Nah ini, jadi itu totalnya bentuk molekul. Kalau misalkan kalian belum ngerti nggak apa-apa, memang biasanya agak lama di bab ini tuh. Jadi nanti kita sekalian belajar latihan soal ya sisanya. Begitu. Pokoknya intinya hafalin dari ikatannya dulu jumlahnya. Kalian jumlahin domainnya ada berapa, PEB sama PI-nya. Anggap semuanya ikatan dulu, baru kalian ambil si PEB-nya. Gitu. Itu sih tips dan trik dari Ibu. Untuk hari ini sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang jelas juga mohon maaf, boleh di chat aja di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.